ada banyak orang yang merasa itu tidak bahagia dan puas dengan profesi. Ada nggak di sini yang ngerasa nggak bahagia dan nggak puas sama profesi kalian? Seberapa kenal sih kita sama jati diri kita gitu? Banyak banget orang yang ngerasa, oh gue udah kenal sama diri gue gitu, udah paham sama diri gue gitu kan, udah ngerasa kayak siapa sih yang lebih tahu daripada diri gue sendiri, asik. Orang tuh kadang mikirnya kayak gitu, tapi ternyata pas ternyata yang dia kira dia kenal, ternyata pas dijalankan dia masih bingung gitu Kak Dika. Itu banyak banget. Mungkin Kak Dika sering ya ngalamin kayak gitu, ketemu klien gitu ya Kak Dika, ngakunya tuh udah kenal gitu, tapi pas ditanya gitu seberapa kenal sih, dia bingung apa yang dia Bet- kenal. Betul, betul, betul. Nggak ada indikator atau nggak ada kayak apa ya istilahnya, data pasti gitu lah ya, kenalnya itu kayak gimana gitu. Jadi, Kak Reza banyak plan thinking katanya. Thinking itu udah pembelajar Kak Reza, sudah pasti dia akan ikut di segala apapun kelas yang menguntungkan baginya selagi dia bisa belajar. Oke, aku perkenalkan diri dulu kali. Mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu aku. Bentar. Oke, salam kenal. Diriku Dina Lutfia. Kalian bisa panggil Dina aja. Aku license promotor Stephen Family. Aku juga license training Stephen Family. Jadi insya Allah aku udah punya license untuk mengisi dan memberikan materi terbaik buat teman-teman semuanya. Apalagi di sini aku sebagai promotor Stephen Family mau sharing-sharing juga di sini kan, insya Allah ya banyak juga yang sudah tahu gitu. Banyak juga yang udah apa ya, paham gitu tentang Stephen. Nah, di sini aku mau bawain tentang bagaimana menemukan eh, profesi yang emang profesinya tuh gue banget. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang berprofesi, sudah banyak yang kerja gitu kan. Sudah banyak yang udah apa namanya? Udah menjalankan profesinya selama bertahun-tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini kita santai aja ya kakak semuanya, bisa sambil sharing juga, bisa sambil santai aja lah, nggak usah tegang, mau sambil nyemil juga nggak apa-apa. Aku juga izin ya, mungkin nanti akan beberapa kali batuk karena kebetulan lagi pilek radang. Nah jadi di sini sebenarnya kalau misalnya kakak semuanya nih, atau nggak sebelum masuk mungkin aku pengen kenalan satu orang atau dua orang dulu di dalam Zoom ini. Aku mau kenalan dulu di dalam Zoom ini mungkin. Boleh deh. Siapa ya? boleh, silakan. Boleh nih yang on cam nih Kak Bidayatul Malikah. Dipanggilnya apa nih? Malik. Ini. Malika. Kayak itu Beda, bukan Malika. iya beda. Tapi saya Kenapa Kak? ini pengajian sambil ngezoom. Oh Maaf. gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak kondusif nggak apa-apa, aku ganti yang lain. Kalau misalnya kakak mau juga nggak apa-apa. Oke, mungkin yang lain kali ya, Karika. Lagi pengajian, Masya Allah ya. Lagi pengajian masih ngikutin Zoom tuh, Masya Allah sih. Boleh nih Kak, Kak siapa ya? Kak Wandi boleh nih. Halo Kak Wandi. Oh ada nggak nih orang ini? Halo Kak, bisa di unmute nggak Kak Wandi? Atau kalau nggak bisa aku ganti aja deh ke Kak Emi, boleh Kak Emi? Ada Kak Emi ya?
Iya Kak, ada. Halo Kak Emi. Mohon maaf izin off cam. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh perkenalan kali ya Kak Emi ya, biar teman-temannya di sini tahu nama Kak Emi udah di tes Tiffin ya? Atau belum? Oh udah. Sudah, sudah Boleh. tinggi introvert Mantap. Sama siapa Kak di tesnya Kak? sama promotor dekat. Ini masih satu wilayah waktu itu. Oh, udah lama tesnya? Udah lama, udah lumayan lama. Masya Allah. Gimana hasil tesnya sama eh, profesi yang dijalankan nih sesuai apa enggak nih, Kak Emi? Iya, jadi ya sedikit cerita kan saya kan ASN ya. Nah, Hmm. itu apa sebelumnya itu saya tuh kan nakes ya. Sebelumnya itu Hmm. di pelayanan pasien gitu, tapi ngerasa banget itu nggak gue banget gitu kerjaannya. Pelayanan Terus pasien dia? soalnya kan kalau ke pasien tuh kan disuruh-suruh terus ya, Hmm. minta tolong, tapi Ki nggak senang disuruh-suruh gitu. Jadi ya untungnya udah apa sih sebenarnya sebelum tes ya emang udah ngerasa nggak cocok gitu. Waktu itu belum tes. Terus itu saya udah pindah ke ini struktural akhirnya. Jadi nggak ke pasien lagi, lebih di apa di balik layar gitu kan. Tapi lebih nyaman sekarang gitu kerjaannya dan ternyata apa namanya sesuai gitu dengan di tes Stipin itu ternyata ya ini ya ada ininya raja gitu kan ya. Karena kalau itu yang awal kan mungkin karena ketemu banyak orang kali Kak Emi. Capek. Iya benar. Terus itu kan ya itu kan apa kan banyak dikit-dikit apa disuruh-suruh gitu kan itu juga saya juga nggak bisa apa ya nggak bisa nyambi gitu kan ya. Kadang Hmm. satu kerjaan kalau waktu ke pasien itu kerjaan satu belum selesai udah ada yang lain nyuruh yang lain gitu. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Oke, sip. Kasih Kak Emi. Berarti sekarang standby di Bandar Lampung ya? Iya benar di Oh, rumah sakit. Kerjanya di rumah sakit itu tapi udah nggak ke pasien lagi sekarang oke. Sip, sip, lebih sip, sip. administratif kerjaannya. Mantap. Siap, makasih Kak Emi. Iya sama-sama. Oke, karena kita mempersingkat waktu ya, kita lanjut aja kali ya Kak Dika. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini diawali dengan pertanyaan. Kira-kira pernah nggak sih ngerasa kalau profesi yang kita jalanin tuh nggak sesuai? Mungkin ngerasa kayak kita tuh jalanin sekedar hanya menjalankan tugas, tapi tidak merasa bahagia. Karena ada beberapa profesi yang kalau misalnya gini, kalau kita merasa profesi yang sesuai, itu mau seberapa capek pun yang kita jalankan, itu ngerasanya tuh kayak asik gitu kan, kayak bahagia, kayak nyaman gitu kan, kayak yang nggak kebeban gitu loh. Nah itu namanya profesi yang sesuai gitu. Kak Wandi, Kak Lulu pernah. Kak Wandi saya mau belajar public speaking. Bisa. Semua bisa kita pelajarin asalkan kita tahu kebutuhan memang jati diri kita. Apa yang genetik kita butuhkan. Gitu. Kalau kita udah belajar sana, belajar sini, belajar A, belajar B, belajar C, tapi kalau misalnya kita nggak apa yang kita pelajari itu nggak sesuai sama diri kita, itu wasting time banget. Jadi kayak buang-buang waktu banget. Nah, ini di sini aku pengen sharing sebenarnya sama kakak-kakak ya apa yang aku alamin dari klien-klienku gitu, apa yang aku alamin langsung di lapangan gitu kan tentang kira-kira apa sih gitu, kenapa sih profesi itu bisa nggak sesuai gitu kan. Nah, di sini aku mau sharing. Kak, saya baru lulus SMA masih bingung mau lanjut kemana. Boleh, nanti di sini kakak bisa cari rekomendasinya. Kak Emilda nih TI ya, thinking introvert. Di sini ada suhu-suhu thinking juga nih, ada Kak Reza. Ada Om Henry. Aduh, ini TI nih. Di mana kok tidak muncul di itu? Om Henry keluar ya, Kak Rika?
Iya, Om Henry tadi lagi off cam dulu. Siap. Nanti Ada, oh ada. Kok nggak kelihatan? Kok nggak enggak, kelihatan tapi sih? off cam Ada Om Henry? Oh, ada, tapi lagi off cam dulu. oh, nggak kelihatan itunya. Oh, hidup clean, clean thinking kata Kak Reza. Nanti bisa sambil minta validasi dan saran langsung nih dari TI. Di sini ada dua thinking introvert nih. Ada Om Henry sama ada Kak Reza. Nah, jadi pertama, nah ini yang aku survei, eh ada ada banyak orang yang merasa itu tidak bahagia dan puas dengan profesi. Ada nggak di sini yang ngerasa nggak bahagia dan nggak puas sama profesi kalian? Ada nggak nih kira-kira? Di sini ada jobstreet.com ini melakukan survei kepada 17.623 koresponden. Ini pada awal bulan Oktober. Di sini aku lupa aku nggak catat di tahun berapa. Tapi ini masih tahun baru-baru. Ini tentang kepuasan karyawan terhadap pekerjaan yang mereka lakuin. Nah, ini dari hasil surveinya ini menunjukkan ada 73% ini merasa nggak puas dan merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya karena beberapa faktor. Bayangin, ada 17.000 karyawan yang ditanya dan hampir ini termasuknya nggak setengah ya, ini hampirnya banyak yang merasa seperti ini. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini secara persentase aja itu banyak yang merasakan hal-hal yang kayak gini gitu. Kalau sekarang udah cukup puas karena sudah administrasi. Oke, siap. Emang kalau misalnya kita udah tes gitu, udah tahu diri kita gitu kan. Ketika kita tuh tahu nih, misalnya, oh kok gue nggak nyaman gitu, nggak nyamannya tuh di mana, nggak bahagia tuh di mana, nggak puasnya tuh di mana. Jadi kita tahu problem solve-nya nantinya. Di sini hampir masyarakat atau hampir beberapa karyawan dari 17.000 lebih karyawan dia merasa tidak puas. Berarti karena faktornya apa? Gitu. Pertanyaannya faktornya apa? Karena kan kita tuh ngelihat permasalahan itu kan pasti dari penyebab. Adanya masalah itu pasti adanya sebab juga. Karena kita mainnya sebab akibat nih kayak orang thinking ya. Mainnya sebab dan akibat. Ada munculnya akibat itu pasti ada sebabnya. Ternyata kalau misalnya dilihat itu dari Badan Pusat Statistik Nasional itu menunjukkan tingginya angka pengangguran di Indonesia yaitu sebesar 7,2 juta. Karena mereka tidak merasa sesuai nih dengan pekerjaannya, akhirnya mereka memilih untuk keluar dan akhirnya tidak bekerja. Bahkan karena latar belakang ini juga membuat 54% karyawan terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Misalnya apa namanya misalnya dia ini jurusan apa ya, misalnya nih dia jurusan manajemen bisnis. Akhirnya karena masalah latar belakang dia nggak keterima di jurusan yang dia sudah ambil, akhirnya dia ambil pada pekerjaan yang penting dia dapat kerja. Karena kalau kita melihat krisis ekonomi di Indonesia, itu kalau misalnya kita lihat ya secara kalau bisa kalian searching aja di Google gitu, itu banyak pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa gitu. Bahkan gaji di Indonesia tuh termasuk yang bukan gaji tinggi. Makanya kenapa masih banyak koruptor, masih banyak korupsi. Nah, akhirnya banyak karyawan yang terpaksa bekerja, terpaksa melakukan profesinya, terpaksa melakukan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan latar belakangnya mereka, tidak sesuai dengan keahliannya mereka. Misalnya mereka sudah bertahun-tahun belajar kedokteran, tiba-tiba ujung-ujungnya jadi pengusaha, tiba-tiba ujung-ujungnya misalnya jadi karyawan apa, gak sesuai dengan latar belakangnya. Padahal sudah mahal-mahal kita kuliah belajar tapi tidak sesuai. Atau misalnya mereka sudah sesuai dengan jurusan sudah sesuai dengan latar belakangnya, tapi kok ngerasa nggak nyaman.
Banyak, Kak, banyak. Ternyata memang dari awalnya sudah tidak sesuai dengan dirinya. Nah, kalau misalnya kayak hal-hal yang kayak gini, ini tuh terjadi dan akan membuat kenapa penurunan pada produktivitas kinerja kita. Jadi ketika kita merasa tidak bahagia, ketika kita merasa tidak cocok, tidak puas, tidak nyaman, akhirnya ketika kita melakukan pekerjaan itu kan tidak maksimal. Akhirnya ketika kita tidak maksimal, kerjaannya tidak tuntas dengan baik. Nah, ini yang menyebabkan kerugian besar bagi karyawan. Tentu karyawan akan rugi besar. Kita akan rugi besar. Karena kita sudah menempuh waktu bertahun-tahun untuk menentukan profesi. Pada akhirnya di profesi tersebut tetap saja kita merasa nggak cocok. Bisa pengaruh lingkungan, pengaruh teman, pengaruh atasan. Banyak hal yang sebenarnya untuk faktor. Tapi permasalahannya adalah kenapa itu ketidakcocokan itu hadir. Pasti dari dalam diri. Gak cocok sama diri. Gak cocok sama diri sendiri. Kalau misalnya di sini yang tadi ada apa namanya? Ada yang sharing. Dia ngerasa dulunya nggak nyaman, nggak ngerasa kayak nggak cocok, ngerasa nggak gue banget gitu. Pas dites ternyata memang pekerjaannya ya kurang sesuai lah dengan dirinya. Akhirnya dia dipindahkan ke bagian lain, dia lebih maksimal kerjanya, lebih merasa bahagia, lebih merasa puas. Berarti kuncinya di mana? Kuncinya adalah kita harus menemukan jati diri. Kenapa? Hadirnya keresahan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan itu bisa berpengaruh pada profesi. Padahal profesi itu kan apa yang kita jalankan. Tentu kalau apa yang kita jalankan, ketika kita tidak bahagia, maka itu akan berdampak pada diri kita. Profesi itu beda sama pekerjaan. Mungkin teman-teman merasa profesi itu adalah apa yang kita kerjakan sekarang. Tapi nyatanya profesi itu berbeda dengan pekerjaan. Ada yang bisa definisikan nggak kira-kira perbedaan pekerjaan dan profesi apa? Mungkin suhunya boleh mengeluarkan kata-katanya, penjelasannya. Ada yang bisa definisikan kenapa profesi dan pekerjaan itu berbeda? Boleh, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, kita tidak menilai, tidak dapat poin. Mau benar mau salah boleh diambil dijawab. Ada yang mau jawab atau yang pandai menganalisa? Boleh mungkin Bang Reza, asik. Kak Reza, TI kita ini ada di tempat ya? Jangan-jangan dia cuma tampil doang nih. Dia ada di tempat. Oh, ini ada gambar kopi. Apa sih ini? Oh, atau mungkin Kak Dika mau jawab. Lagi di mana nih Kak Dika nih? Ini sebenarnya banyak yang jawab tahu Kak Dina di kolom chat juga. Oh, gak kelihatan. Coba ya kita baca satu-satu ya. Boleh. Ada dari Kak Reza nih pertama. Profesi gaji nggak digaji tetap dikerjain. Pekerjaan itu wajib digaji. Nah, indikatornya dari gaji. Kalau dari Kak Emi, profesi itu yang sesuai passion Kak. Nah, dari Kak Bidayatul, kalau profesi cenderung melibatkan keahlian mungkin Kak. Kalau pekerjaan lebih ketuntutan atasan pada bawahan gitu. Nah, ini dari Om Henry juga apa namanya ngasih insight juga nih. Profesi itu lebih kepada keahlian kita di bidang tertentu. Kalau pekerjaan belum tentu ahli. Nah, pengen Mantap. open mic kondusif Kak. Nanti ya Kak Bidayatul ya.
Gitu Kak Dina. Jadi rata-rata pada bilang juga nih, profesi itu terkait dengan keahlian. Kalau pekerjaannya itu belum tentu ahli gitu loh. Tapi kalau misalkan bisa menjadi suatu keahlian, mungkin gajinya bisa lebih tinggi. Gimana tuh Mantap. Kak Dina? Benar-benar. Kita bisa lihat di slide setelah ini. Bener ya yang dijawab teman-teman tuh bener. Nggak ada yang salah, bener. Kalau profesi itu pekerjaan yang dikerjakan untuk mencari nafkah, tapi sekaligus menjadi sarana buat kita tuh apa ya, mengabdi pada kepentingan orang lain. Mungkin kayak profesi itu sesuatu yang ahli atau sesuatu yang emang kita tuh passion ngerjain di situ. Kalau misalnya pekerjaan tuh kayak kayak tadi mungkin sesuatu yang kita jalanin aja secara sekadarnya. Jadi profesi itu sesuatu yang emang emang kita effort buat apa ya? Kalau tadi Kak Reza bilang mau digaji nggak digaji gitu, kita tetap jalanin. Iya itu profesi. Berarti sesuatu yang memang kita suka, memang kita nyaman di situ. Jadi dia buat nyari nafkah iya, buat kita maksudnya nyari rezeki, nyari uang iya, tapi juga bisa buat kepentingan orang lain untuk ngebantuin orang gitu kan, untuk nolongin orang gitu kan, untuk kepentingan yang bukan hanya kepentingan diri kita. Berarti kan itu memerlukan apa? Memerlukan keahlian, memerlukan keprofesionalan, memerlukan keterampilan, dan kita harus punya tanggung jawab di profesi tersebut. Kalau pekerjaan, ya yang penting gue kerja gitu kan. Pekerjaan selesai, akhir bulan gaji. Itu pekerjaan. Tapi profesi itu sesuatu yang memang kita itu mau melakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Sudah tidak apa yang kita lakukan sekarang merasa seperti itu. Merasa apa yang kita lakukan tuh benar-benar kita melakukannya rela setengah mati. Memang sudah, walaupun nggak digaji pun aku bahagia ngelakuinnya. Mungkin kalau misalnya kalian pernah ngelihat aktor gitu, ada aktor yang dia bayarannya besar, mahal, tapi ketika dia jadi cameo itu kan dia walaupun cuma tampil sebentar, gajinya tetap mahal. Tapi ada yang dia itu nggak digaji juga nggak apa-apa. Saya tampil aja. Dia tampil, udah tentu bawa efek ke filmnya itu banyak. Karena aktor itu menjadikan profesi bagi dia, dijadikan sesuatu yang memang itu bukan pekerjaan, dia seneng, nyaman ngelakuin itu namanya profesi. Ketika aku jalaninnya ngerasa bahagia, ketika aku nggak jalaninnya ngerasa ada yang kurang, ngerasa sedih gitu, ngerasa kayak kok pengennya tuh aku tuh bisa ngelakuin itu terus, itu profesi. Gitu teman-teman ada yang ngerasain di titik apa namanya di titik yang profesi, ada yang sekarang masih ngerasain mungkin di titik yang dia masih ngerasa itu sebuah pekerjaan gitu kan, pekerjaan lebih ke tuntutan atasan pada bawahan. Berarti kan kita merasakan kita bekerja. Kalau profesi kan kita menjalankan kebahagiaan atau kayak hobi. Profesi itu kayak jatuhnya kayak hobi. Hobi coba kalian main. Misalnya kalian suka main badminton. Main badminton itu kan kita bayar gor, misalnya. Bayar gor buat kita main badminton. Tiap malam. Cetak, 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 cetak gitu. Agak dibayar, tapi happy. Profesi itu kayak gitu. Gak masalah. Yang penting dia bahagia. Dia senang ngejalaninnya. Kenapa? Karena ngebantuin orang. Gitu. Itu yang namanya profesi. Nah, terus kalau udah tahu profesi, kira-kira tuh profesi tuh di sini ada 3. Profesi itu pertama tuh ini termasuk deskripsiannya, mencari nafkah hidup. Tujuan utama itu sebenarnya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk tetap survive dalam hidup. Jadi sebenarnya itu tuh hanya tambahan untuk kita tetap bisa menjalankan kehidupan. Dan yang kedua, sarana untuk mengabdi, untuk bisa menolong, ya kan? Untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang, nggak cuma untuk diri kita sendiri. Kerja tuh untuk diri kita.
Aku dapat uang, gaji untuk memenuhi kebutuhan diri kita, kebutuhan eh primer kita misalnya. Apapun yang kita butuhkan itu kan dari hasil kerja. Yang ketiga butuh keahlian. Hobi hadir karena kamu punya ahli di bidang itu. Ketika kamu menjalani profesi, kamu butuh keahlian. Keahlian itu akan bermanfaat untuk kamu bisa mengabdi kepada orang lain, untuk bisa menolong banyak orang, dan orang lain bisa merasakan manfaatnya. Itu profesi. Jadi kalian harus pahami dulu nih, ini profesi sama pekerjaan beda, jadi jangan disamain. Jadi kalau kalian merasa pekerjaan yang sekarang itu adalah profesi, berarti itu profesi. Bukan hanya sekedar gaji yang dicari, tapi kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu profesi. Jadi harus dipahami, profesi dan pekerjaan itu berbeda. Profesi adalah hal yang kita lakukan, itu kita rela melakukannya walaupun kita tidak dibayar sepeser pun. Walaupun kalau kita dibayar, dibayarannya itu hanya untuk ya bisa kita membantu diri kita gitu. Ada nggak trainer yang ngisi motivator diundang untuk memotivasi remaja biar mereka mau jadi sukses? Ketika itu menjadi profesi, nggak apa-apa Pak, saya ngisi aja nggak usah dibayar. Kalau mereka sukses, saya juga bahagia. Itu profesi. Saya senang ngeliat orang sukses. Itu profesi. Tapi kalau misalnya pekerjaan, bayarannya berapa Pak? Aduh, kalau misal segitu mahal. Aduh, itu mahal banget. Itu murah banget. Aduh, saya per jamnya sekian juta. Apalagi dimintain tolong. Dia rela. Karena mementingkan kebermanfaatan banyak orang. Nah, pertanyaannya, kalau kita udah bisa membedakan profesi dan pekerjaan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu itu profesi yang gue banget. Lah, kita ngerasa nyaman aja. Gue nyaman di kerjaan gue, itu kayaknya berarti profesi gue. Enggak, bukan hanya itu. Bener nggak nyaman? Nyaman tuh banyak faktor. Caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu diri kita. Diri kita yang seperti apa, bener nggak? Sesuai nggak? Ada soalnya waktu itu aku pengalaman gini. Dia itu klien aku, dia itu 12 tahun, 13 tahun jadi accounting. Pokoknya bagian keuangan. Mau tahu hasilnya apa? Feeling Kak Dika. Dia tahan selama 13 tahun. Saya tanya, mau nggak berubah pekerjaannya? Saya sudah di sini, sudah lama, sudah jadi makanan sehari-hari saya. Pertanyaannya kenapa dia bertahan? Itu kan yang menjadi pertanyaannya kan? Kok dia bisa bertahan, Kak? Dia feeling, hitung-hitungan kerjaannya. Harusnya nggak sesuai dong sama diri dia. Pertanyaannya apa yang buat dia, Pak? Apa yang buat dia bertahan di situ? Ternyata di situ lingkungan itu kekeluargaan bersama. Jadi kenyamanannya dia itu bukan tentang pekerjaannya, tapi lingkungan kerjanya. Kamu bisa lihat, oh dia ternyata nyaman kerja di situ, nyaman mengerjakan kerjaan itu karena ternyata banyak temennya di sana. Suka jalan-jalan bareng, suka makan bareng. Gimana feeling nggak nyaman? Karena feeling kan dia feel, rasa, empati dan hubungan. Gitu. Nah, mungkin di sini ada yang beberapa yang udah tahu Steven. Ya, di sini mungkin ada beberapa yang masih baru-baru tahu tentang Steven, ada yang memang sudah paham Steven. Caranya, bagaimana kita bisa mengetahui profesi yang gue banget dengan kita mengetahui belahan otak dominan yang ada pada diri kita. Kalau cuma sekedar tahu, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, cuma sekedar tahu. Tapi ketika kita mendalami, itu akan menjadi yang suatu yang wow banget. Nanti mungkin di sini aku bahas tuh step by step per mesin kecerdasan ya. Sensing dulu, thinking dulu, intuiting dulu, feeling dulu, insting dulu. Nanti kalau misalnya ada yang relate atau ada yang mau ditanyain bisa langsung di komen di kolom komen di kolom chat aja. Nanti bisa nanti ditanyain sama Kak Dika. Nanti kalau aku lihat langsung aku yang baca nggak apa-apa. Itu kalau kalian udah merasa misalnya nih tadi di sini ada thinking, aduh insya Allah ya thinkingnya banyak juga ya. Di sini ada thinking gitu. Pekerjaan yang sebelumnya mungkin interaksi sama orangnya lebih banyak, disuruh-suruh. Orang thinking dia jarinya aja jari telunjuk. Senangnya nunjuk orang, senangnya nyuruh-nyuruh, tapi disuruh-suruh orang. Makanya nggak suka. Ketika dia dapat yang di belakang layar, misalnya back office-nya, dia ngerasa lebih nyaman karena lebih tenang gitu. Nah, ini yang ngebuat kita perlu tahu belahan otak dominan ini karena ini. Di sini ada 5 belahan otak dominan. Yang udah tahu Steven mungkin sudah tahu 5 belahan otak dominan. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Orang sensing tuh kayak gimana, Kak? Orang sensing itu dia kekuatannya memori rajin. Sebenarnya kata kuncinya dia dari sense. Panca indera. Apa yang menjadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu menjadi kekuatannya. Itu akan menjadi kekuatannya. Oh, bentar ya. Nah, jadi kuncinya di mana? Kuncinya di eh karena dia sense, panca indera. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan secara visual itu akan berpengaruh pada profesinya. Ketika profesinya melibatkan kekuatannya, itu akan menjadikannya lebih mudah beradaptasi, lebih mudah berkembang, lebih mudah mengupgrade diri. Kamu sensing, cari profesinya, profesi intuiting misalnya, nggak nyambung. Ibarat bumi dan langit. Ibarat sensing ini tanah, intuiting langitnya. Bagaimana caranya kamu menggapai langit di saat kamu berada di atas tanah? Jadi nggak bisa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa? Dengan kekuatan kita seutuhnya. Kalau misalnya dilihat, kalau misalnya mau dikasih tahu, mungkin ada yang udah tahu MK aku apa. Mungkin boleh tebak di kolom chat kira-kira mesin kecerdasan aku apa. Yang udah tahu jangan ditebak. Nih, yang udah tahu nih Kak Reja, Kak Dika nih. Ih, kedenger. Ini Kak Kari mungkin boleh sambil dibaca di sini sambil bisa dilihat ya aku jelasin sampai instingnya. Boleh sambil ditebak di kolom chat. Atau udah tahu semua? Aku nggak tahu nih. Ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu nggak? Pengen nebak tapi nggak dibolehin. Kariza bukan nebak, udah tahu itu masalahnya. Nah, sensing. Yang kedua thinking. Think. Kata kuncinya berpikir. Atau orang-orang thinking lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pola pikirnya. Adik aku 3 thinking. Aku udah bilang, kalau mereka pengen kerjaan di luar thinking, rasain aja, cocok apa enggak? Atau enggak usah gitu. Lakuin hal yang MK lain suka. Aku bilang gitu. Bisa nggak? Nyaman nggak? Mereka bilang nggak nyaman. Mereka nantang, thinking kan gitu kan? Mereka nantang, ya sudah lakukan. Akhirnya mereka merasa nggak nyaman. Akhirnya dia memilih untuk menuruti perkataan kakaknya. Sudah kelihatan ya, harusnya sudah kelihatan aku di posisi apa. Nah, berarti karena thinking ini berpikir, makanya adik-adik aku waktu itu aku sarannya buat ngambil hukum.
Hukum itu kan dia banyak untuk berpikir menganalisa, karena kan menganalisa kasus. Hukum tata negara, yang satu pengen jadi pengacara, yang satu pengen jadi hakim. Kenapa hakim aku setujuin? Karena hakim membuat keputusan sama kayak thinking. Dia tuh objektif. Thinking itu kan objektif, bisa melihat hitam dan putih, mana yang benar, mana yang salah. Tergantung kalau misalnya dia tidak dicuci dengan uang. Tapi biasanya enggak. Thinking itu objektif soalnya. Karena dia TE, lingkungannya berarti harus bagus. Nah, di sini berarti pola kekuatannya di mana? Di pola berpikirnya dia. Berarti cara kerjanya mereka lebih suka kerjaan yang mengandalkan logikanya, pikirannya dibandingkan fisiknya. Kalau sensing tadi dia di sini aja memori dan rajin. Rajin itu kan berasal dari fisik. Fisiknya kuat, makanya dia rajin. Karena dia suka bergerak. Berarti yang digunakan apa sensing? Fisiknya. Secara visual. Kan gitu. Sense kan panca indera. Berarti yang dilihat secara kekuatan berarti visual. Yang kedua thinking, berpikir, analitis, pandai, berarti dia menggunakan pola pikirnya, analisanya, logikanya. Yang ketiga intuisi. Berarti menggunakannya apa? Imajinasi, namanya intuisi, pakainya prediksi. Ya kan? Intuiting dia pakainya prediksi, makanya kenapa intuiting aku selalu sarankan cari kerjaan kalau orang intuiting yang menggunakan bayangannya, imajinasinya, idenya, yang dia bisa menumpahkan segala yang berkecamuk di kepalanya. Intuiting. Kalau feeling, ya pokoknya kalau intuiting dia menggunakan kreativitasnya. Dia tuh penuh dengan ide. Ketika tidak ditumpahkan idenya, pening kepalanya. Yang keempat, feeling. Feeling ini feel rasa, emosi, dan hubungan. Coba bayangkan orang feeling kerja di back office, di belakang layar, gak ketemu orang. Apakah yang dirasakan oleh perasaannya? Ada yang bisa nebak? Feeling, kekuatannya feel rasa, kerjanya di belakang layar, gak ketemu orang. Apa yang dirasakannya? Ada yang bisa nebak? Baru aku gak bisa buka ini. Ah? Bosen. Ada lagi? Kata kuncinya dia tuh kuatannya rasa. Kalau di back office berarti kan jarang ketemu orang. Ya kan? Kerjaan misalnya kayak tadi administrasi, kerjanya ngitung-ngitung. Berarti kan jarang ketemu orang. Apa tuh yang dirasain sama feeling? Tadi kekuatannya emosi dan hubungan. Berarti harusnya dia lebih sering ketemu orang. Apakah Dika? Feeling kekuatannya adalah ketemu sama orang. Kalau makin ketemu sama orang berarti makin besar cintanya. Asik. Kalau dia cuman adanya di back office, ketemunya komputer, ketemunya data, ketemunya sistem, nggak ketemu orang nih, Kak Dina. Dia itu merasa hampa. Waduh, ngegalau, tidak dicintai. Kenapa? Karena komputer tidak bisa mencintai seluas dan seluas manusia. Gitu. Aduh, ini gimana nih? Bener ya? Bosan, iya. Lebih tepatnya dia merasa kesepian, hampa. Seakan-akan dunia ini tampak kosong. Asik. Itu yang dirasakan feeling ketika kerja di lingkungan kayak gitu. Bahkan waktu itu ada klien feeling yang dia psikolog. Dia merasa kesepian, padahal psikolog kan ketemu orang. Tapi jarang ketemunya. Ketemu kan, eh, apa namanya, ketemunya tuh orangnya tuh satu orang gitu kan. Jadi nggak yang banyak gitu. Makanya kalau feeling pasti cari kerjaannya yang emang dia sosial. Kalau insting itu otak tengah. Ini beda dari yang lain. Kalau kita lihat di sini dia kekuatannya naluri, kekuatannya serba bisa. Berarti dari 4 mesin kecerdasan lain, otomatis dia bisa, ya kan? Dia bisa menjadi sensing, bisa menjadi thinking, bisa menjadi intuiting, bisa menjadi feeling. Tapi walaupun dia bisa melakukan banyak hal, minusnya insting ini adalah setengah-setengah kerjanya.
nggak sampai tuntas. Dia multitasking tapi tidak sampai tuntas. Makanya sebenarnya kalau dibilang insting lebih kuat di apa? Menjadi partner orang kedua. Kenapa? Naluriahnya itu untuk apa? Untuk membantu orang. Ketika dia melakukan pekerjaan atau profesinya bisa membantu orang lain dan bermanfaat bagi banyak orang, menjadikan dirinya sebagai peran di masyarakat, dia akan merasa bahagia. Itu insting. Jangankan di pekerjaan atau profesi, di keluarganya aja terkadang dia lebih mengingat untuk mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya. Walaupun keluarganya tetap penting. Tapi memang karena insting dan naluriahnya itu sudah tersetting di dalam otaknya itu untuk bisa bermanfaat, mengambil peran dan menolong orang lain. Oke, kita mulai dari sensing ya. Sensing, limbik kiri sense panca indera, penginderaan. Merupakan tipe kepribadian yang bertumbuh kuat, energi besar, rajin, terprogram sesuai jangkauan panca inderanya. Ini ada kata kuncinya, mengingat, otot, rajin, tergerak, atau tercetak. Di sini ada tokoh, ada tokohnya di sampingnya. Ada Dewa Eka Prayoga, sebentar. Ada Dewa Eka Prayoga, ada Ari Untung, ada Teguh Wisnu, ada Ayu Azhari, ada Marta Filzani, istrinya Solver Richard, istrinya kepala cabangnya Stephen Family, ownernya Stephen Family. Ada Nikita Willy. Ini orang-orang sensing. Kalau kita lihat latar belakangnya nggak jauh-jauh dari orang yang suka jualan. Kedua suka apa? Suka tampil. Karena dia pakainya apa? Pakainya kekuatan di visual. Dewa Eka Prayoga, dia suka jualan. Yang nampilin apa? Dirinya. Siapa coba yang nggak tahu? Dewa Eka Prayoga. Dia banyak usahanya, jualan di mana-mana, tapi menampilkan siapa? Dirinya. Sebagai seorang sensing yang kekuatannya pada visualisasi. Sama Teguh Wisnu, Nikita Willy, Ayu Azhari, Ari Untung sama. Teguh Wisnu kalau dilihat Instagramnya jualan. Talentnya siapa? Dia sendiri. Siapa lagi? Karena memang brandingnya dia sendiri, karena sensing. Itu sudah mengalir. Kalau kita lihat secara chemistry, dia kan chemistry-nya harta. Ngeklik secara alami itu apa chemistry-nya? Harta. Jadi memang yang dia suka adalah uang, harta. Jualan dapatnya uang. Gitu. Ini nanti. Makanya kalau misalnya kita lihat secara profesi terbaiknya sensing, di sini kalau kita lihat rekomendasi pertama tuh dokter. Kenapa sih dokter? Pertama, tadi kekuatannya sensing apa? Memori. Memorinya kuat. Makanya kalau misalnya belajar dokter itu banyak banget yang harus dihafal, yang harus diingat. Karena kan ngebedah manusia nggak mungkin kita lupa nih. Bedahannya di mana? Bedah perut yang dibedah kepala kan nggak mungkin. Belajar syaraf misalnya, terus kata-kata ilmiahnya. Itu bisa jadi kekuatan buat sensing kenapa dia jadi profesi terbaiknya dokter. Ini aku bisa cerita. Dia sensing extrovert. Baru aja hari ini, mamanya ngubungin aku. Bilang, anaknya nggak mau jadi dokter. Dia sudah sekolah kesehatan. Mau masuk jurusan kedokteran. Tapi, kenapa nggak mau jadi dokter? Saya tanya, alasannya kenapa, Bu? Mau tahu alasannya kenapa? Sekolahnya lama. Karena sekolahnya lama, dia nggak mau jadi dokter. Saya tanya lagi, dia sensing extrovert ya? Saya tanya lagi, ada ajakan nggak dari teman-temannya? Bisa jadi dia ikut-ikutan, Bu. Iya, Mbak, kata temennya sekolahnya lama, makanya dia nggak jadi mau dokter. Saya bilang, sensing extrovert itu dia kemudinya dari luar. Gampang ikut-ikutan.
orang lain dan sensing extrovert itu kan dia karena stimuli dari luar, cara motivasinya dengan apa? Falsafah hidupnya dengan iming-iming, terus cara motivasinya dengan eh, fasilitas, dikasih iming-imingnya yang nggak enak, ya dia nggak mau. Dia aja falsafah hidupnya iming-iming dalam kurung mencari surga. Berarti kan dia suka sesuatu yang enak. Saya bilang, yakinkan saja, Bu. Kecuali alasannya alasan yang lain. Asal alasannya karena dia ikut-ikutan temennya. Karena banyak sensing yang dia ikut-ikutan, akhirnya dia nyesel. Kenapa ya tadi saya nggak ngambil ini? Kenapa saya ngambil ini? Itu, itu bisa dijadikan ini. Jadi kalau kalian udah tahu nih, oh dia sensing. Saya udah nebak tuh, sensing extrovert. Oh, ya kalau nggak lain-lain, kalau nggak karena dia cemas takut nggak lulus kuliahnya, takut nggak lolos masuk kampusnya. Kalau enggak, ya pasti karena ikut-ikutan temennya. Entah temennya ada ngomong apa atau ngajak, itu tuh hal yang lumrah biasa dilakukan sama sensing extrovert ketika dia mempunyai banyak pilihan yang berbeda. Itu. Jadi bankir, sejarawan, administrator, birokrat, sekretaris, tentara, polisi, atlet, penyanyi, artis, peneliti, programmer, wartawan, banyak. Ini semua profesi yang mengandalkan visualisasi. Penyanyi artis, visual. Harus cantik, harus ganteng, gitu kan. Yang dia tampilkan adalah look. First impression pertama kita ngelihat artis, ih cantik banget, ih ganteng banget. Kalau misalnya pramugari, pertama kita naik pesawat, yang dilihat apanya dulu? Pertama kali, pasti look dari pramugarinya, look dari kopilotnya misalnya, enggak, look dari pegawai yang ada di pesawatnya. Baru yang dilihat kedua, servisnya. Itu kalau orang sensi. Salesman, animator, presenter, fotografer, pelukis, semuanya itu pakainya look, pakainya visualisasi. Itu cocok pada tipe sensing. Action. Kenapa? Karena dia fisik. Lakukan. Apapun kerjaannya, caranya melakukannya ya dengan action. Memperbanyak melakukannya, memperbanyak jam kerjanya. Karena dan sensing itu kan orangnya disiplin. Makanya dia taat dengan SOP, rajin dan detail. Itu sensing. Yang kedua, thinking. Ini kesukaan aku nih. Karya Ricis ya. TE kan ya. TE. TE. Ada Raffi Ahmad, ada Solver Richard. Solver Richard nih owner Stephen Family. Ada Tulus, ada Ria Ricis. Tulus. Ada Ria Ricis, ada Dr. Aisyah Dahlan, ada Venita Ari. Ini Dr. Aisyah Dahlan ini dokter kesukaannya mamiku. Mamiku tuh sensing introvert. Sukanya sama Dr. Aisyah. Karena kalau dalam Stephen ini kan sirkulasinya mendukung thinking. Ya kan? Jadi makanya dia suka Dr. Aisyah. Kalau yang diomongin Dr. Aisyah aja gitu kan setiap pulang ke rumah. Karena Dr. Aisyah tuh beberapa kali dia juga membahas Stephen. Dia membahas semuanya, banyak sih yang dibahas. Tapi kena. Karena lokomotifnya masih introvert. Thinking dia ada di belahan otak kiri atas. Neokorteks kiri, think, berpikir, merupakan tipe kepribadian yang selalu berpikir logis, fokus, jeli, melihat kesalahan, kritis, dan objektif. Makanya biasanya orang-orang thinking lebih cocok kerja yang menggunakan analisanya, kerja menggunakan otaknya. Kenapa? Karena dia bisa fokus, pertama, dan dia logis. Kenapa permasalahan ini ada? Oh, karena ini. Logis. Dia berpikir dengan kritis, cepat. Tahu nih kesalahannya di mana. Makanya kenapa thinking ini ketika menyelesaikan permasalahan, dia tuh lebih cepat adanya problem solve buat thinking itu cepat. Gitu. Nah ini makanya kalau misalnya orang-orang thinking, kuncinya apa? Menalar.
tulang, kuat dengan prinsipnya, mandiri, mendalam, mendalam. Kalau thinking introvert biasanya dia mendalami sesuatu secara utuh, fokus pada satu bidang. Kalau thinking extrovert tuh meluas. Contohnya kayak Raffi Ahmad, thinking extrovert tuh di manajerial. Bisnisnya 1A, 2B, 3C, banyak. Karena dia meluas. Dan dia kembangkan, dia kuatkan apa? Sistem. Kalau TI, dia fokus pada satu jalur. Ketika dia fokus, expert pada satu jalur, kuat profesinya. Dan kalau thinking introvertnya di sini, thinking introvert ada banyak ya. Yang kedua, siapa nih? Yang profesi terbaiknya thinking. Profesi terbaiknya thinking apa? Yang pertama rekomendasi dokter. Kenapa dokter lagi? Karena thinking ini kan tipe pembelajar. Dia kuat belajar lama. Dokter ini belajarnya bertahun-tahun. Dan yang kuat belajar lama ini thinking. Aku punya pengalaman cerita, ini adik aku thinking. Karena aku serumah ya, jadi aku kayak paham banget gitu. Aku belajar 5 menit, langsung tidur. Baru buka buku nih. Baru buka buku 5 menit, udah tidur. Tapi adik aku yang thinking dari pagi, sampai tengah malam, dia nggak keluar dari kamar, dan nggak luput dari bukunya. Bukunya tetap dipegang. Dia coret sana sini, dia tulis. Tulis lagi sini, tulis lagi di sini. Dibuat note rapi. Itu thinking. Profesor terbaiknya menjadi sesuatu pekerjaan atau sesuatu profesi yang menggunakan pola pikir, SOP, data, logis, expert di bidangnya, kayak ekonom, dosen, guru. Dosen mengajari itu sama kayak elemennya thinking, ya kalau dibilang jarinya itu tuh jari telunjuk. 1 ditambah 1, 2. Kok bisa 2, Bu? Harusnya segini. Hasilnya 2. Dia mengajarkan. Ya, itu thinking. Guru, manajer, kayak Raffi Ahmad, peneliti, fisikawan, sistem analis, programmer, engineering, developer. Ketika menganalisa sesuatu, itu pasti thinking kuat. Cari profesi buat thinking yang profesinya itu tidak berhenti berpikir. Itu kuncinya. Dia tetap berpikir. Tetap berpikir. Yang ketiga, intuiting. Intuiting neokorteks kanan. Kecerdasannya intuisi. Merupakan tipe kepribadian yang berkelas, jangka panjang, intuisinya kuat, indera keenam, out of the box, kreatif, dan solutif. Makanya kenapa orang-orang intuitif, karena dia bagusnya pada intuisi masa depan, berarti cocoknya pada prediksi masa depan. Yang cocok banget untuk prediksi itu biasanya orang-orang strategi marketing, orang-orang kerjaannya di bidang strategi, atau pengusaha yang apa pekerjaannya itu memprediksi sesuatu. Kayak misalnya BIN, Badan Intelijen Nasional. Kerjanya apa? Menyelidik. Menyelidik itu membutuhkan prediksi. Makanya kenapa intuiting cocok di kerjaan-kerjaan yang dia itu harus mempergunakan bayangannya, imajinasinya. Oh, kalau misalnya kasus A nih, kira-kira kalau dia bisa masuk, misalnya dia bisa masuk ke rumah ini tanpa ada jejak misalnya. Dibayangin tuh sama intuiting. Ada beberapa nih ada beberapa prediksi. Kira-kira dia masuk lewat mana? Itu kegunaannya imajinasinya intuiting. Kalau ditempatkan pada tempat yang benar. Tipe kepribadiannya berkelas. Dia suka pekerjaan-pekerjaan yang punya value.
suka banget profesi-profesi yang punya value. Muhammad Alvin Faiz, Calontong, Denny Cagur, Hamidah Rachmayanti, Shirley Annavita, Jihan Salsabila. Ini Hamidah, Shirley, dia tuh artis influencer ya. Dia itu termasuk, kan dia intuiting ya. Jualannya tuh berkelas. Lihat deh konten-kontennya. Kalau kita lihat tuh kayak barang-barangnya tuh berkelas. Karena yang jualan intuiting soalnya. Terus Calontong, aku pernah nonton komediannya Calontong. Komediannya tuh seru, kenapa? Karena entah kenapa setiap celetukannya tuh nyambung. Celetukan dari apapun tuh nyambung. Kata kuncinya apa? Mengarang, perpanjang, perubahan, murni, dan rakitan. Murni itu imajinasi murni, kreativitas murni. Rakitan tuh sesuatu yang sudah ada dirakit kembali, kayak misalnya ojek yang dulunya itu kayak gitu diganti ke Gojek yang semua pakai digital. Kalau ojek tuh kan kayak ayo neng naik ojek nih gitu kan. Kalau Gojek tuh kayak kita cuma tinggal klik 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 langsung datang. Atas nama Mbak Dina ya. Itu kalau Gojek. Lebih simpel, lebih gampang, dan sudah dipastikan keamanannya. Profesi terbaiknya Intuiting, yang pertama itu rekomendasi pertama adalah pengusaha. Kenapa sih pengusaha? Karena pengusaha mengandalkan kecerdasannya sebagai yang mempunyai prediksi terbaik atau mempunyai intuisinya yang baik. Desainer, ahli kreatif bidang periklanan, arsitek, desain grafis, marketing, produser lagu nih, pencipta lagu, sutradara, seniman, pelukis abstrak gitu kan. Orang-orang yang suka main saham tuh biasanya orang-orang intuiting. Mereka memprediksi. Kira-kira kalau misalnya turun, terus tiba-tiba naik, kira-kira besok itu bakal apa? Dia tuh punya prediksi. Aku pernah belajar saham. Dan aku akui, orang intuiting prediksinya kuat. Aku juga bingung. Kenapa dia bisa tahu saham itu akan naik banget besok? Padahal sama-sama berita itu aku baca sama dia. Kita pakai berita internasional. Dan di situ aku yakini berarti memang intuiting itu intuisinya bagus banget. Karena memang profesi terbaiknya intuiting di sana. Investor pasar modal, peramal, filosof, pakar pembelajar, pemodul, event atau organizer, IO, gitu. Kreatif tanpa batas, art masa depan. Kerjaan profesi yang mengandalkan apa? Mengandalkan kecerdasan intuisinya. Itu yang harus dipilih sama orang-orang intuiting. Pilih. Limbi kanan, feel, merasakan dengan hati. Aduh, ngomongin tentang hati itu kenapa? Karena feeling itu memang rasa. Ayah Farid Maniman yang sekarang tuh sudah berpulang ya. Udah berapa bulan yang lalu. Kita doakan yang terbaik, semoga husnul khotimah, semoga diberikan tempat yang lapang yang luas di sana. Ada Buya Yahya, ada Hamis Daud, ada Oki Setiana Dewi, ada Helvi Tana Rosa, ada Heli Goslow. Coba. Ini mungkin yang paling sering kita dengar misalnya nih, Ustazah Oki Setiana Dewi. Ustazah Oki itu termasuk dia tuh punya banyak usaha. Tapi yang terkenal adalah kajiannya. Pertanyaannya kenapa? Karena feeling. Chemistry-nya cinta, yang dia cari, yang dia dapetin, yang dia yang dia perlukan cinta dari orang-orang. Makanya followersnya Ustazah Oki Setiana Dewi banyak. Karena kecintaannya mereka kepada Ustazah Setiana Dewi itu tinggi. Itu kekuatannya feeling. Apa? Merasakan dengan hati. Apa yang dia rasakan, dia tumpahkan dengan kajiannya. Yang akhirnya memotivasi orang, masuk sampai hati. Akhirnya dia pegang apa? Bagi feeling, yaitu memegang orang. Kalau thinking memegang sistem, feeling itu memegang orang.
Makanya feeling itu termasuk merupakan tipe kepribadian yang peka, berperasaan, lembut, piawai dalam berkomunikasi, hangat, berkarisma, dan yang dia utamakan adalah rasa. Kata kuncinya apa? Merasakan pernafasan memimpin, dicintai, dan mencintai. Dia punya banyak followers, dia merasa dicintai. Memimpin, leader. Kenapa? Karena yang dia pegang adalah orang. Rasa ke rasa, heart to heart. Itu nggak bisa dibohongi. Makanya kekuatannya pada kepemimpinan. Kalau kamu feeling, profesi terbaiknya adalah profesi yang dia bersangkutan dengan sosial. Misalnya, politisi, trainer, inspirator, motivator, psikolog, psikiater, konselor, ideolog, negarawan, personalia, lawyer, budayawan, diplomat, itu cocok. Misalnya kamu mau jadi diplomat, kenapa cocok jadi diplomat? Kamu ketemu banyak orang, kamu pakainya negosiator. Diplomat itu kan dia negosiator antar negara, menyatukan antar negara. Politisi, politik, masyarakat, ya. Politik kan dia memimpin kan, menjadi kepemimpinan di sebuah kepemerintahan. Itu cocok pada kekuatan terbaiknya feeling, yaitu memimpin. Makanya cocok di bidang-bidang politisi, trainer. Trainer kenapa? Dia tampil di depan banyak orang, menjadi motivator, inspirator. Orang-orang termotivasi sama dia, sama kayak Ustazah Oki Setiana Dewi sambung. Karena dia itu ketemu orang penuh cinta, membantu orang. Ketika ketemu orang, itu dia rasakan dengan penuh cinta. Itu yang membuat dia bisa membantu orang. Orang merasa terbantu karena merasa dicintai, merasakan cinta yang besar. Itu yang menjadi kekuatannya orang-orang kecil. Sampai jam berapa? Jam berapa? Dikit lagi. Nah, yang terakhir insting. Limbik kanan feel merasa ini salah nih. Insting ini otak tengah, belum diganti. Insting itu otak tengah. Di sini ada juga. Hah? Bawahnya apa? Nah, insting itu dia kekuatannya pada apa? Belahan otak mana dia? Belahan otak tengah, otak spontanitas. Merupakan apa? Insting ini tipe kepribadian yang suka gerak cepat, suka berbuat baik, dan second terbaik, spiritualis, dan serba bisa. Makanya orang-orang insting, orang-orang yang dia itu suka apa ya, geraknya tuh cepat gitu, responsif. Dia tuh cepat ketika nolong orang. Makanya kenapa dia jadi second leader, orang kedua terbaik. Kalau jadi pemimpin, dia menjadi partner itu cocok. Kata kuncinya merangkai, refleks, berkorban, otomatis. Di sini ada Ustadz Syam, yang di tengah itu Gilang Juragan, yang Juragan 99, ada Ahmad Syaiku, ada Nicita Gina, ada Puji. Ini aku senang nih. Baik banget dia anaknya. Yang terakhir ada Yulia Rasman. Semua apa ya? Kok ini kalau aku paling lihat dari semuanya tuh aku lihat dari Puji. Puji tuh kadang orangnya nggak sabaran. Karena dia kan geraknya cepat, responsif, cekatan, pengennya sesuatu yang cepat. Gak pengen yang lama-lama. Ini tuh kekuatannya insting. Makanya dia kenapa dia cocok jadi partner? Karena ketika yang atasnya butuh bantuan, dia langsung cekatan. Gitu. Itu kekuatannya insting. Chemistry-nya apa? Bahagia. Bahagia ketika apa? Ketika melakukan kebaikan yang kebaikan itu ketika dia menolong orang, bermanfaat, dapat peran banyak orang. Ketika dia membantu orang, dia akan mendapatkan peran tersebut. Profesi terbaiknya apa? Menjadi mediator lobby,
aktivis LSM, aktivis kemanusiaan, seniman serba bisa, sepatawan kolumnis, presenter. Intinya bisa bermanfaat, memiliki peran, tujuannya besar, lalu bahagia. Aku waktu itu ada, dia itu peserta WSL, dia nggak jadi ikut WSL, udah bayar, nggak jadi ikut di bulan itu, padahal dia harus jadi minggu bulan depan. Itu hanya karena dia menjadi aktivis waktu gempa di Cianjur. Karena memang pasukannya bisa menolong orang. Itu sih. Jadi kalau dia jadi aktivis, waktu itu ada juga klien aku, dia pilot pribadi. Dia ujung-ujungnya ketika pensiun lebih milih jadi marbot masjid. Duitnya banyak, pilot pribadi. Ujung-ujungnya pensiun nanya, Mbak saya cocok nggak jadi marbot masjid? Insting. Aku juga sampai nggak habis pikir gitu. Ternyata emang tujuan hidupnya kan dia bisa bermanfaat buat keluarga, buat orang sekitar. Nggak sesuai sama rekomendasi. Coba di sini kalau misalnya dari teman-teman nih, dari ada berapa orang nih? 11 orang. Ada Kak Emi, ada Om Henry, ada Kak Karin, Kak Lulu, Kak Dika, Kak Nova, Kak Nurul, Kak Reza. Siapa lagi nih? Ada Kak Rizka, Kak Zaki, Kak Wandi, Kak Usaila. Kira-kira sesuai nggak sama rekomendasi? Kalau dijadikan profesi itu kira-kira sesuai nggak? Boleh di chat, di kolom chat aja, nggak apa-apa. Kira-kira sesuai nggak? Kayak mungkin ngerasa kayaknya kalau aku jadi itu kayaknya cocok deh. Atau nggak apa profesi yang sekarang sama yang dijelasin tadi cocok nggak kira-kira? Atau lebih cocok misalnya yang mana? Saya lagi mikir. Mikir lagi feeling apa insting. Berarti belum tes ya kawan dia. Nggak apa-apa kawan di, bisa diobservasi dulu. Ada yang lain? Oh belum tes. Boleh boleh. Berarti PR-nya bisa langsung tes. Sesuai Kak jadi programmer. Bisa bantu orang benerin TV. Mending bantuin aku bikin aplikasi Kak Reza. Kalau yang lain, sesuai. Ada bakat jadi manajer tapi masih belum berani keluar zona nyaman di balik layar. Cobain dulu Kak. Jadi manajer tuh enak bagi thinking. Karena keluar banget nanti nyuruh-nyuruh orangnya. Nanti bisa berpikir banyak, bisa belajar lebih kritis, menyelesaikan permasalahan. Bisa dicoba. Boleh yang lain? Kira-kira sesuai apa enggak? Ya, aku lanjut ya. Nah, kalau misalnya ngerasa nggak sesuai, solusinya adalah pertama, pahami minat dan kemampuan diri. Kita tahu minat dari kita mengetahui diri. Kita tahu diri dari mana? Salah satunya dari pekerjaan tidak harus sesuai dengan minat, tapi profesi harus sesuai dengan minat. Karena kita memerlukan apakah profesionalisan dari keahlian kita. Karena profesi itu bisa menjadikan saksi amal kita di dunia, apa yang kita lakukan. Makanya kan profesi itu dilakukan mau dibayar tidak bayar, kita bisa expert di situ. Kita bisa rela ngerjain di situ. Karena berhubungan dengan dunia dan akhirat. Yang kedua menyesuaikan tujuan atau akhirnya tuh tetap arah-arahnya kita ke surga. Karena kan kita semua manusia pasti akan mati. Kita mati pasti keinginannya masuk surga. Jika profesi yang diambil diyakini akan membawa kita ke surga, maka laksanakan aja dengan percaya diri. Kerjaanku baik, profesiku baik, profesiku nolong orang, maka aku akan dapat pahala dari Allah. Karena dunia waktunya untuk kita bekerja keras. Yang ketiga, tanya ke dalam diri. Tanyakan kembali ke diri sendiri, apakah siap enggak dengan kondisi yang akan dialami. Kondisi tersebut dapat dipastikan akan lebih menantang. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap? Siap nggak? Udah siap belum?
Yang keempat, konsultasikan dengan ahli. Ketika kalian sudah tahu diri sendiri, kalian konsultasi nih dengan ahlinya. Kira-kira apa yang harus kalian persiapkan? Kira-kira apa yang harus kalian pahami lebih dalam? Makanya anjuran Stephen salah satu metode yang aku sarankan. Jadi yang belum tes Stephen boleh gitu buat tesnya gitu. Kenapa? Karena menurut aku penting, apalagi kalau kalian udah punya anak gitu kan, bunda-budi di sini yang sudah punya anak gitu, itu berguna banget. Kenapa? Karena kita bisa menentukan profesi dari sejak dini. Jadi kita tahu nih arah karpet merahnya tuh kemana. Berinvestasilah pada kelebihan Anda, biarkan kelemahan terdidik secara alami dan tertutup. Temukan karpet merah kesuksesan hidup Anda dimulai dari sekarang. Jadi gak perlu lagi bingung. Boleh mau tes Kak, minta bimbingannya boleh. Nanti bisa lanjut di grup atau enggak langsung chat aku pribadi boleh. Nanti mau tanya-tanya ke Bos Dika nih, Kakak Dika, ke moderatornya juga bisa. Ke aku langsung juga bisa. Boleh langsung aja nanti. Nanti aku bantu tesnya kayak gimana. Jadi jangan terlalu berpatok pada kelemahan, karena ketika kita berinvestasi pada kelebihan Anda, kepada kelebihan kita, maka kelemahan akan tertutup secara alamiah dan akan terdidik juga secara alamiah. Maka temukan karpet merah Anda dari sekarang, lalu temukan kesuksesan hidup Anda mulai dari sekarang.